Kita lanjut ke pembahasannya yang nomor 1. Diketahui X dan Z merupakan penyelesaian persamaan 14Y pangkat 2 kurang 42Y tambah 168 sama dengan 0. Nilai dari X pangkat 2 tambah Z pangkat 2 adalah. Nah, kalau untuk mengerjakan ini, yang ditanyakan kita jabarkan dulu. Ini kan berawal dari X tambah Z pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah Z pangkat 2 ditambahkan dengan 2XZ. Nah, yang ditanyakan X pangkat 2 tambah Z pangkat 2. Berarti yang ini harus kita tinggalkan di ruas kanan. Jadi yang ini kita pindahkan ke ruas kiri. Menjadi X tambah Z pangkat 2 dikurang 2XZ sama dengan X pangkat 2 tambah Z pangkat 2. Nah, kemudian kita masuk ke persamaannya. 14Y pangkat 2 dikurang 42Y ditambah 168 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar X dan Z. Nah, berarti kita gunakan rumus jumlah dan rumus kali. Artinya, X tambah Z sama dengan negatif B per A. Sama dengan negatif B. Berarti B-nya negatif 42. Ketemu negatif jadi positif 42 dibagi dengan A-nya 14. 42 dibagi 14 sama dengan 3. Kemudian X dikalikan dengan Z. Ini sama dengan C per A. C-nya sama dengan 168. 168 dibagikan dengan 14 sama dengan 12. Nah, jadi X pangkat 2 tambah Z pangkat 2 sama dengan X tambah Z pangkat 2 dikurang 2XZ. X tambah Z itu sama dengan 3 dari sini. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dikurang 2 dikali XZ. XZ itu sama dengan 12. Maka 2 kali 12, 24. 9 kurang 24 sama dengan negatif 15. Jawabannya yang ini. Berarti yang C. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2. Akar 0,0011 ditambah akar 0,44 dibagi dengan akar 0,0066. Nah, mengerjakan ini kita ubah dulu masing-masing suku ke bentuk pecahan. Jangan kita hitung berapa nilai akarnya ini dan juga yang ini dan juga yang ini secara manual. Itu akan memakan banyak waktu. Nah, bagaimana caranya? Begini dia. Akar 11 per 10.000. Dari mana 10.000 ini? Karena ada 4 angka di belakang koma. Nah, kemudian ditambah dengan akar 44 ini saya pecahkan dia. Maka 4 dikalikan dengan 11 dibagi dengan 100. Karena dia ada 2 di belakang koma, makanya dia per 100. Dibagi dengan akar 66 ini saya pecahkan menjadi 6 dikalikan dengan 11 per 10.000. Nah, berarti 10.000 ini bisa kita keluarkan. Nah, menjadi akar 11 per 100 kemudian ditambah dengan akar 4 ini kan bisa kita keluarkan menjadi 2 akar 11. Akar 100 itu sama dengan 10 dibagi akar 6 dikalikan dengan akar 11. Yang ini kita pisahkan dia. Nah, akar 10.000 itu sama dengan
100. Nah, kemudian yang ini kita samakan penyebut, kita buat per 100. Maka ini dikalikan dengan 10. Si 2 ini juga dikalikan 10 menjadi akar 11 ditambah 20 akar 11 dibagi dengan 100 dibagi akar 6 akar 11 per 100. Nah, yang ini kan bisa kita coret dengan ini. Maka hasilnya adalah akar 11 tambah 20 akar 11 itu menjadi 21 akar 11 dibagi dengan akar 6 dikalikan dengan akar 11. Nah, kemudian akar 11 ini kita coret. Maka hasilnya adalah 21, bagi ini kita ubah jadi per supaya lebih gampang, akar 6. Kemudian kita rasionalkan. Dikalikan akar 6, akar 6. Ini sama dengan 21 per 6, akar 6. Sama-sama dibagi 3, 7 per 3, akar 6. Jawabannya segini. Berarti yang E. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 3. Akar 4x tambah akar 4x tambah akar 4x sampai tak terhingga sama dengan 6. Dan akar 4 dikalikan dengan akar 4 dikalikan dengan akar 4 sampai tak terhingga sama dengan Y. Maka hubungan X dan Y adalah. Nah, yang ditanyakan adalah mencari hubungan X dan Y-nya. Berarti dari masing-masing persamaan ini kita cari X-nya dan yang ini kita cari Y-nya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mencari cara cepatnya ini dan juga persamaan ini. Berarti dari persamaan yang ini boleh kita ambil 4x sama dengan 6 pangkat 2 dikurang 6. Berarti 4x sama dengan 6 pangkat 2 36 dikurang 6 di 30. Jadi x-nya sama dengan 30 per 4. Ini sama dengan 7,5. Kemudian kita mencari nilai Y-nya dari persamaan ini. Y-nya sama dengan 4. Langsung aja kita peroleh Y-nya sama dengan 4. Kenapa? Karena di sini angkanya angka 4. Jadi nanti kalau misalnya di sini angkanya 10, kalau kayak gini bentuknya, berarti Y-nya sama dengan 10. Nah, berarti sudah bisa kita tarik kesimpulan. Berarti hubungan X dan Y itu adalah X-nya lebih besar daripada Y-nya. Berarti jawabannya yang A. Kita lanjut yang nomor 4. Jarak kota A menuju B adalah 275 km. Rangga naik mobil dari kota A menuju B pukul 8:05 dengan kecepatan rata-rata 52 km per jam. Pada waktu bersamaan, Bima naik mobil dari kota B menuju kota A dengan kecepatan rata-rata 58 km per jam. Jika melalui jalan yang sama dan semuanya lancar, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mengerjakan dengan cara cepat ketika dia itu mau melewati. Nah, sekarang yang ditanya di soal ini adalah berpapasan. Kita buat juga dengan cara cepatnya. Tetapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu bagaimana proses soal ini. Berarti ini kita anggap suatu perjalanan dari A ke B. Nah, jarak totalnya kita anggap dia itu si S sama dengan 275 km. Kemudian si Rangga naik mobil dari A ke B, kita anggap ini si R, dengan kecepatan 52 km per jam. Berarti ini kita buat si V1 sama dengan 52 km per jam. Kemudian si Bima dari daerah B menuju A dengan kecepatan, kita anggap si V2 sama dengan 58 km
per jam. Nah, mereka berangkatnya dengan waktu yang sama, pukul 8 lewat 5. Si B juga atau si Bima berangkat pukul 8 lewat 5. Nah, mereka nanti akan berpapasan di sini. Pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah, rumus cepatnya kayak gini. Waktu yang mereka butuhkan untuk berpapasan itu adalah S totalnya dibagi dengan V1 ditambahkan dengan V2-nya. Berarti S totalnya sama dengan 275 km dibagi dengan V1-nya 52 km per jam ditambah dengan V2-nya 58 km per jam. Nah, berarti kilometernya bisa kita coret ya. Nah, jadi hasilnya adalah 275 dibagi dengan 110. Ya, 110 sama dengan ini 2,5 jam. Berarti waktu yang mereka butuhkan untuk berpapasan itu adalah 2,5 jam. Nah, mereka kan berangkatnya pukul 8 lewat 5. Jadi, waktu mereka berpapasan itu adalah waktu berangkat ditambahkan lama waktu mereka berpapasan. 30 menit. Ya. Berarti kita tambahkan 10, 35. Jadi mereka akan berpapasan pada pukul 10 lewat 35. Jawabannya yang A. Kita lanjut yang nomor 5. Tentukan daerah arsiran dari diagram di bawah ini. Nah, ini ada 3 himpunan. Misalkan ini himpunan si A, si B, dan juga si C. Daerah arsirannya berada di sini. 1 dan 2. Nah, perhatikan. Si 1 ini berasal dari daerah arsiran A irisan B. Kemudian si 2 ini adalah merupakan daerah arsiran A irisan B irisan C. Untuk menentukan daerah arsirannya, maka ini berdua kita gabungkan. A irisan B, A irisan B, irisan C. Inilah yang merupakan daerah arsiran daripada diagram Venn ini. Berarti jawabannya yang A irisan B gabungan A irisan B irisan C. Jawabannya yang C. Kita lanjut yang nomor 7. Pada persegi ABCD AE sama dengan EF, sama dengan FB, sama dengan AG, sama dengan GH, sama dengan HD. Yang kedua, EK dan FL tegak lurus terhadap AB. EK-nya yang ini ya. EK, FL, AB tegak lurus. Kemudian yang ketiga, GK dan HL tegak lurus terhadap AD. GK yang ini, HL yang ini tegak lurus terhadap AD. Rasio antara luas daerah yang tidak diarsir dan daerah yang diarsir adalah. Berarti kita cari masing-masing luas yang tidak diarsir dan juga luas yang diarsir. Nah, caranya yang paling gampang itu gini. Kita misalkan panjang sisi daripada persegi ini adalah suatu angka. Misalkan yang ini panjang sisinya saya buat 3. Kalau dia dibagi 3 berarti ini 1, yang ini 1, yang ini 1. Bisa nggak Kak selain 3? Bisa. Misalkan 4, tapi dibagi 3 dia nanti agak bingung kamu ngitungnya. Bisa nggak 5? Bisa. Terserah. Nah, berarti yang AG ini sama ya. 1, yang ini 1, yang ini 1. Nah, berarti panjang sisinya 3. Nah, boleh kita cari luas total dari persegi ini adalah 3 kali 3
sama dengan 9 cm pangkat 2. Itu totalnya. Nah, kemudian yang diarsir dan yang tidak diarsir ada dalam bangun ini. Berarti yang ini misalkan kita perpanjang. Kita cari dulu luas yang tidak diarsir. Yang ini. Yang ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, perhatikan. Yang pertama ini kan berbentuk persegi dengan panjang sisinya 1. Maka luasnya ini 1 cm pangkat 2. Yang ini juga 1 cm pangkat 2. Yang ini juga 1 cm pangkat 2. Berarti luas daerah yang tidak diarsir sama dengan 1 tambah 1 tambah 1, 3 ya. 3 cm pangkat 2. Nah, berarti luas yang diarsir sama dengan luas total dikurang luas yang tidak diarsir. Berarti ini 6 cm pangkat 2. Yang tidak diarsir 3 dibanding dengan yang diarsir 6. Sama-sama dibagi 3, maka perbandingannya 1:2. Jawabannya yang C.